Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Matematika Ekonomi, kelas Manajemen B Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai fungsi anggaran. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alih Raihania Fitri dengan NIM 1705623119119. Perkenalkan, saya Sirki Azam Fadillah dengan NIM 17056230077. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afizal Farizi dengan NIM 17056623045. Perkenalkan, nama saya Rizky Nadia Ramawati dengan NIM 17056230054. Nama saya Salsabila Zahwa Saputri dengan nomor induk mahasiswa 17056230015. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan, saya Sirki Azam Fadillah dengan NIM 17056623077. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab fungsi anggaran. Dari definisi umumnya, apa itu fungsi anggaran? Fungsi anggaran merupakan suatu garis yang menunjukkan berbagai kombinasi input atau output yang dapat dibeli dengan harga-harga yang berlaku dengan seluruh kos yang tersedia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas setidaknya dua teori pada fungsi anggaran. Yang pertama itu ada teori produksi dan yang kedua teori konsumsi. Lanjut ke yang pertama, teori produksi. Pada fungsi anggaran dalam teori produksi, fungsi anggaran ini mencerminkan batas maksimum kemampuan seorang produsen untuk membeli dua macam input atau lebih dengan catatan berkenaan dengan jumlah dana yang tersedia. Lanjut, next slide. Di sini kita bisa melihat ada kurva fungsi anggaran pada teori produksi atau yang biasa disebut juga dengan kurva isokos. Jadi di sini kita melihat ada angka modal dan juga angka tenaga kerja. Bila mana kita punya modal 5, maka itu akan selaras dengan 10 tenaga kerja. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Di sini kita lihat ada garis kan ya? Garis yang menghubungkan antara angka modal dan angka tenaga kerja. Nah, garis itulah yang disebut dengan garis isokos. Lanjut, next slide. Yang kedua, fungsi anggaran dalam teori konsumsi. Nah, pada teori konsumsi, fungsi anggaran mencerminkan batas maksimum kemampuan seorang konsumen. Jadi kalau teori konsumsi itu berkenaan dengan konsumen, kalau teori produksi itu berkenaan dengan produsen. Nah, kalau konsumen ini itu mencerminkan batas maksimum seorang konsumen dalam membeli dua macam output atau lebih dengan catatan berkenaan dengan jumlah pendapatannya. Lanjut, next slide. Di sini kita bisa melihat ada kurva fungsi anggaran teori konsumsi atau yang biasa disebut juga dengan kurva batas anggaran. Nah, di sini kita melihat ada kolom Q1, garis Q1 dan juga garis Q2 yang direfleksikan sebagai X dan Y. Itu ada angka 10, 50, 30 dan 50 pada kolom Q1 dan juga angka 10, 25, 50 dan juga 62. Pada dasarnya ini sama ya teman-teman, seperti yang kita bahas pada teori produksi. Garis yang menjadi penghubung antara Q1 dengan Q2 atau yang menjadi titik keseimbangannya itu bisa juga disebut dengan budget line. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Mas. Nah, tadi kan teman-teman udah belajar apa itu fungsi anggaran dan juga teori-teorinya. Tadi ada dua ya, ada konsumsi, ada juga yang produksi. Kemudian sekarang kita akan bahas bentuk umum persamaan fungsi anggaran. Ini dia udah tertera, M sama dengan XPX ditambah YPY. Nah, ternyata ada perbedaan nih antara teori produksi dan konsumsi. Ini keterangannya tuh beda, arti dari huruf A itu beda. Kita bahas teori produksi dulu. Kalau di teori produksi, M itu adalah jumlah data produsen, X-nya adalah jumlah masukan X, dan Y-nya adalah jumlah masukan Y. Terus kalau di teori konsumsi, M-nya adalah jumlah pendapatan produsen, X-nya adalah jumlah keluaran X, dan Y-nya adalah jumlah keluaran Y. Nah, kalau PX dan PY-nya itu sama, harga X dan harga Y per unit. Baik, di sini saya akan membahas contoh kasus dari fungsi anggaran. Di sini sudah ada soalnya. Untuk
Yang pertama, soal akan saya bacakan. Buatlah persamaan anggaran seorang konsumen untuk barang X dan barang Y apabila pendapatan seorang konsumen sebesar Rp100.000, sedangkan harga barang X adalah Rp500 dan barang Y Rp1.000. Jika semua pendapatan yang dianggarkan dibelanjakan untuk barang X, berapa unit X dapat dibeli dan berapa unit Y dapat dibeli jika ia hanya membeli 100 unit X. Untuk pembahasannya di sini sudah terlihat, diketahui pendapatan konsumen itu kita beri tanda M sama dengan Rp100.000. Dan harga barang X kita kasih tanda PX sama dengan 500. Dan harga barangnya kita beri tanda PY sama dengan 1000. Untuk ditanyanya, yang pertama fungsi anggaran. Jika konsumen membelanjakan pendapatannya untuk barang X. Yang kedua, berapa jumlah barang X dapat dibeli jika jumlah barang Y sebanyak 100 unit. Dan yang ketiga adalah buatlah kurva anggarannya. Oke, untuk selanjutnya di sini sudah terlihat rumus dari fungsi anggaran. Rumusnya itu ada M atau pendapatan konsumen sama dengan X atau barang X dikali harga X ditambah barang Y dikali harga barang Y. Lalu di sini ada rumus, kita masukkan rumusnya. 100.000 sama dengan X kali 500 ditambah Y dikali 1000. 100.000 sama dengan 500X ditambah 1000Y. Lalu jika semua pendapatan dibelanjakan untuk barang X, maka Y-nya sama dengan 0. Begitu pula jika semua pendapatan dibelanjakan untuk barang Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, lalu dari mana sih X sama dengan M per PX? Ini didapat dari menggunakan pendekatan critical value intercepti sumbu, yaitu X sama dengan Y sama dengan 0. Di sini sudah terlihat M sama dengan X kali PX ditambah Y dikali PY. M sama dengan X kali PX ditambah Y-nya kita substitusikan jadi 0, jadi 0 dikali PY. M sama dengan X PX ditambah 0. Maka pindah ruas, X-nya sama dengan M per PX. Nah, jadi rumusnya ini didapat dari X sama dengan Y sama dengan 0. Maka kita masukkan X sama dengan M per PX sama dengan 100.000 dibagi 500, maka barang X yang dapat dibeli yaitu 200 unit. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang B. Di PPT sudah tertera jika X sama dengan 100 unit, maka Y berapa unit. Itu akan kita cari menggunakan persamaan rumus dari fungsi anggaran yang tadi, yaitu M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Kita masukkan M-nya sebesar 100.000 sama dengan unit dari X sebesar 100 dikali harga dari X sebesar 500, terus ditambah unit Y yang akan kita cari dan dikali harga Y sebesar 1000, terus 100.000 sama dengan 100 dikali 500 hasilnya 50.000 ditambah Y dikali 1000 hasilnya 1000Y. Jadi kita pindahkan ruasnya, 1000Y sama dengan 100.000 dikurang 50.000, maka 1000Y sama dengan 50.000, terus Y sama dengan 50.000 dibagi 1000, maka Y sebesar 50 unit. Lalu yang C, ada kurva dari fungsi anggaran. Di sini terlihat
garis horizontal yaitu di sumbu X dan garis vertikal di sumbu Y. Lalu ada persamaan dari fungsi anggaran yang tadi, yaitu sebesar 100.000 sama dengan 500X ditambah 1000Y. Lalu di sumbu X ada M per PX sama dengan 200. Ini merupakan batas maksimum dari barang X yang dapat kita beli atau belanjakan dengan pendapatan yang kita punya. Yang ini juga yang M per PY sama dengan 100. Ini juga merupakan batas maksimum yang dapat kita beli dari anggaran pendapatan yang kita punya juga. Lalu dari mana sih datangnya 100 dan 50 ini? Ini didapat jika X sebesar 100 unit, maka Y-nya itu sebesar 50 dari yang kita cari sebelumnya. Sekian pembahasan untuk nomor 1 dari saya. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Di sini terdapat soal jika dana yang dimiliki konsumen untuk konsumsi dua barang adalah 200.000, sedangkan harga barang X adalah 20.000 dan harga barang Y adalah 8.000, maka fungsi anggarannya adalah. Untuk pembahasannya, kita menggunakan rumus M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Kemudian, masukkan angka yang sudah diketahui yaitu ada M, PX, dan PY. M itu didapat dari dana yang dimiliki konsumen untuk konsumsi suatu barang, kemudian PX itu harga X per unit, dan PY itu harga Y per unit. Maka menjadi 200.000 sama dengan X dikali 20.000 ditambah Y dikali 8.000. Kemudian 200.000 sama dengan 20.000 X ditambah 8.000 Y. Karena angkanya bisa dikecilkan, maka semua dibagi 1000 menjadi 200 sama dengan 20X tambah 8Y. Setelah mendapatkan persamaan tersebut, kita mencari X dan Y-nya dari persamaan yang sudah ada. Untuk mencari Y-nya, kita bisa misalkan X-nya adalah 0, maka 200 sama dengan 20X ditambah 8Y, 200 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 8Y, kemudian 200 sama dengan 8Y, maka 8-nya pindah ruas ke kiri menjadi 200 dibagi 8 sama dengan Y. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 25. Untuk mencari X-nya, kita bisa misalkan juga Y-nya adalah 0, maka 200 sama dengan 20X ditambah 8Y, 200 sama dengan 20X ditambah 8 kali 0, 200 sama dengan 20X. Maka 20-nya itu pindah ruas ke kiri menjadi 200 dibagi 20 sama dengan X, maka hasilnya adalah X sama dengan 10. Di sini kita bisa lihat, maka terbentuklah fungsi anggarannya pada titik 10,25. 10 ada di koordinat X dan 25 ada di koordinat Y. Oke, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Farizi dengan NIM 17056230045. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus ketiga. Perusahaan jasa perakitan komputer memiliki anggaran 120 juta yang akan digunakan untuk membeli hard disk dan memori. Harga hard disk 400.000 per buah dan memori 200.000 per buah. Tentukan A. Persamaan anggaran perusahaan, B. Jumlah maksimum hard disk yang dapat dibeli, C. Jumlah memori yang dapat dibeli jika hard disk yang dibeli 10 buah. Sebelumnya, diketahui anggaran yang disimbolkan dengan M yaitu 120 juta, harga barang hard disk yang disimbolkan PX sejumlah 400.000 per buah, harga barang Y atau memori yang disimbolkan dengan PY dengan harga 200.000 per buah. Untuk soal pertama yaitu ditanyakan fungsi anggarannya. Di sini bisa kita tuliskan dengan M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. 120 juta sama dengan X dikali 400.000 ditambah Y dikali 200.000. Jadi fungsi anggarannya yaitu 120 juta sama dengan 400.000 X ditambah 200.000 Y. Soal selanjutnya yaitu jumlah maksimum hard disk yang dapat dibeli. Di sini bisa kita tuliskan dengan X sama dengan M dibagi PX.
X sama dengan 120 juta dibagi 400.000. X sama dengan 300. Jadi jumlah maksimum harddisk yang dapat dibeli adalah 300 buah. Soal terakhir yaitu berapa jumlah barang Y yang dapat dibeli jika jumlah barang X sebanyak 10 buah. Di sini bisa kita tuliskan dengan M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. 120 juta sama dengan 10 dikali 400.000 ditambah Y dikali 200.000. 120 juta sama dengan 4 juta ditambah 200.000 Y. Di sini bisa kita substitusikan menjadi 120 juta dikurang 4 juta sama dengan 200 Y. Y sama dengan 116 juta dibagi 200.000. Y sama dengan 580 buah. Jadi jumlah barang Y yang dapat dibeli jika jumlah barang X sebanyak 10 buah yaitu 580 buah. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.